Puji nama Tuhan, Shalom. Salam Bapak Ibu, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini semuanya karena kasih dan karunia Tuhan dan juga kemurahan Tuhan dalam hidup kita, amin. Yang siap memuji menyembah berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, glory bagimu Tuhan Yesus. Segala pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas kasih kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh berada di tempat yang terbaik, yaitu di rumah Tuhan. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Dan sebelum kami masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan, apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini, ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, kami mohon ampun Tuhan. Ketidaktaatan kami akan firman-Mu, ampuni kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Oleh karena itu kami mau serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Yesus. Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Dan kami percaya kami datang ke tempat ini, kami pulang kami tidak sia-sia Tuhan.
kami akan menerima berkat firman-Mu melalui hambanya Ibu Yanti Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatimu, isi hatimu biar Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan jamah kami semua. Sehingga kami boleh pulang dengan penuh kemenangan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau begitu mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Yesus, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menanun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku melekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus, bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, berkata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita. Haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Terima kasih Tuhan. Kau menanun diriku serupa gambaran-Mu. Oh
Kita sambut Tuhan kita kehadirannya di tempat ini dengan penuh sukacita. Amin. Beri salam kanan kiri muka belakang saudara. Katakan kita sambut Raja kita. Haleluya. Glory bagi Tuhan ya. Glory bagi Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Sebab Dia maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Yesus, 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 Yesus namanya. Semua puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, ya. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Kita puji Dia. Haleluya. Mari kita puji namanya. Puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Yesus, 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 Yesus namanya. Semua puji hosana. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, mulia namanya. Yuk semuanya puji hosana. Semangat Tuhan dengan suara keras dong. Ya. Puji hosana, mulia namanya. Puji hosana bagimu. Puji hosana, Ya. puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji hosana. Puji hosana. Puji hosana, mulia namanya. Puji hosana. Haleluya. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Yes. Dialah yang kita sembah, Dia yang luar biasa. Amin. Dia besar, Dia perkasa, dahsyat, ajaib. Amin. Siap lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Yuk tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Yes. Glory bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Yuk semua. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari
kami persilakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita ada satu kesaksian. Ibu boleh maju ke depan yang akan memberkati kita. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya berterima kasih dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan serta pengerja di sini sudah memberi saya kesempatan untuk bersaksi. Saya atas nama Ibu Leni Elim, Ibu Leni Tansil Elim, karena ikut suami punya marga, karena saya dulu WNI, masuk WNA jadi ikut Elim. Dan saya atas nama Leni Elin dari Sulawesi Tenggara, dan saya punya anak 5, mantu 5, cucu 13, cici 1. Dan puji Tuhan sekarang masih ada semua, bahkan saya cuma Bapak ada di surga. Dan saya sudah 2 kali ke sini Bu, 2 kali dengan ini. Dan saya tinggal di kota Bali dengan Ibu Nini Takada. Saya dulu sudah berkenalan 30 tahun yang lalu. Suami dia pernah usaha di Kendari, PT Mutiara. Dan sekarang saya tinggal di rumah Ibu Jeng yang luar biasa, sudah menyambut saya yang luar biasa. Semoga Tuhan berkati dia. Dan saya beri berkat kesaksian sedikit ya. Saya dulu pernah pendarahan selama 6 bulan Bu. Bukan 6 hari, 6 minggu, 6 bulan, bayangkan. Pendarahan itu tidak henti-hentinya. Tapi saya bukan pelik, saya bukan tidak mau ke rumah sakit. Karena saya mau melihat bahwa Tuhan katakan selalu ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Dan saya selalu baca firman, ada wanita pendarahan sudah 12 tahun. Wanita itu bilang, asalku jamak jubahmu aku sembuh. Maka saya mau supaya Tuhan juga sembuhkan saya. Dan saya punya pendarahan ibu luar biasa saudara-saudara. 1 hari itu bisa ganti sarung 6 lembar. Dan saya tahan tintinya keluar darah. Tapi saya tetap percaya, iman saya tetap percaya kepada Tuhan. Waktu saya minum air putih itu, saya katakan, Tuhan berkati air ini. Karena kau ciptakan saya, engkau ciptakan langit dan seisinya. Kalau saya pada saat ini saya sakit, saya kurang darah, tolong air ini jadikan darah. Karena saya percaya firman-Mu katakan buli-buli yang kosong engkau jadikannya. Tempayan-tempayan kosong air putih engkau jadikan anggur. Saya pada waktu itu masih tidak tahu tentang mau bersaksi, tentang ungkap firman Tuhan. Karena saya baru beberapa tahun saya ikut Tuhan. Karena saya aslinya memang non-Kristen, saya Kongfucu. Nah setelah saya menikah, pertama ya singkat cerita, saya kalau ke gereja saya pulang saya ketawa kena GPDI. Saya kata suami saya tidak mau ke gereja. Kenapa? Kenapa saya lihat sebentar sukacita, gembira sebentar menangis, saya bilang begitu. Tapi saya di belakang saya tahu bahwa oh itu semua dari Roh Kudus. Jadi saya mengerti itu. Jadi saya selalu kalau saya itu punya beban, punya ini, saya selalu dekat dengan Tuhan karena saya ikut juga ke wanita. Jadi dulu saya susah sekali Bu, waktu pertama menikah. Mertua saya kasih cuma tang, obeng dengan apa itu ala kerja mesin. Tapi saya bersyukur ya, itu juga termasuk supaya
kita ini belajar bersandar kepada Tuhan, belajar mandiri, belajar mencari nakal sendiri untuk anak-anak. Jadi saya itu dulu kalau saya pergi gereja kaum wanita, saya suka dengan lagu itu. Makanya saya masuk di kamar, saya selalu kunci kamar saya berdoa, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat saya, walau segala susahku selalu menghiburku, dan kedua menolongku. Saya berlutut, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, kadang-kadang saya punya mertua, bukan saya jelek-jelek karena saya punya beban ya, saya supaya kesaksian ibu-ibu mengerti. Saya biasa diusir, biasa bagaimana, jadi saya kunci kamar, saya menangis. Tapi puji Tuhan, saya berdoa, Tuhan Engkau berikan saya rumah. Jikalau Engkau berikan saya rumah, saya tempat, saya bikin rumah ibadah, saya bikin kamar doa. Dan puji Tuhan, benar Tuhan nyatakan kuasanya, saya punya rumah. Tuhan berkati, bukan saya sombong, tapi 25 kali 50. Dulu 5 kali 10. Ibu Nini tahu, beri kemuliaan Tuhan dulu. Dan Tuhan berkati saya luar biasa, saya bisa membangun rumah. Sebetulnya banyak kekurangan, tapi Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Saya tidak punya mobil, saya kalau ke gereja 30.000, pulang 30.000 dulu ya, kalau kasih masih uang masih kencang. Jadi saya berdoa, Tuhan berikan saya Tuhan, saya rindu selalu untuk datang ke gereja. Tapi memang itu teman saya namanya Ibu Hetik, dia sangat kaya, dia ke Makassar beli mobil, dia ajak saya ke Makassar. Terus dia beli mobil, dia bilang, Cileng, naik di mobil cepat, imani supaya kau punya mobil. Benar Tuhan, saya dengan iman saya bilang, Tuhan begini, Tuhan kalau Engkau berikan Ibu Heti mobil, Engkau berkati saya juga anakmu Tuhan. Saya begitu, saya tuntut juga Tuhan. Dan saya ambil brosur, saya berdoa, puji Tuhan. Singkat cerita, anak saya telepon suruh ke Jakarta waktu mau ulang tahun saya tanggal 7 Januari, dia telepon saya 28. Saya berangkatlah dari Kendal 29. Ternyata dia belikan saya mobil. Saya kira HP, mama suka warna apa? Saya tidak pikir. Makanya Tuhan bilang apa? Kita tidak pikir, tidak lihat, dan tidak timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan. Ya, dan anak saya sediakan saya satu mobil. Ya puji Tuhan, beri kemuliaan Tuhan. Dan saya kedua, saya bersaksi bahwa saya punya anak waktu mau menikah. Saya kan suka masak Bu. Saya masak saudara, saya suka masak. Saya masak, saya terpleset saya pakai tangan saya ini tahan supaya jangan tulang saya patah. Jadi saya tahan. Tahu saya punya ini dua ini di sini terlepas. Saya ke dokter bilang iya terlepas dua-dua, saya ada rongsen dua-dua. Jadi dia mau opname saya 1 minggu baru dioperasi. Setelah operasi 1 minggu, wah 2 minggu. Saya bilang lama ini, bagaimana anak-anak ini kecil-kecil, tidak terlalu ada SMA, ada ya masih ini. Jadi saya bilang bagaimana saya mau ini masuk rumah sakit, siapa yang mau jaga saya? Saya bilang begitu. Saya berdoa lagi, Tuhan Yesus, saya punya ini Tuhan terlepas, tapi tolong Tuhan sembuhkan, karena Tuhan itu sudah menyembuhkan saya penyakit apalagi pendarahan 6 bulan. Masa Tuhan setengah-setengah sembuhkan saya? Tidak mungkin. Tuhan ya dan amin. Tuhan janjinya itu tidak pernah berubah. Tidak pernah setengah-setengah. Saya datang kepada Tuhan, saya berdoa lagi, Tuhan tolong saya pakai tangan ini untuk memuji muliakan namamu. Saya pada waktu itu memang saya GPDI, tapi karena ada keributan di sana, saya tidak nyaman, saya pindah ke Betani. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus tolong, saya pakai tangan ini untuk memuji muliakan namamu. Bukan tangan ini saya pakai untuk apa-apa, tapi hanya menuju ke Engkau Tuhan. Hanya ini harapan saya untuk memuji muliakan namamu. Tolong sembuhkan tangan ini. Jadi saya itu kalau kasih air panas tangan saya menyanyi lagi. Bilurnya Tuhan Yesus, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua penyakit hilanglah oleh karena kuasa darahnya Yesus. Benar Tuhan berkati saya. Saudara, saya tidak disentuh dengan dokter, tidak disentuh dengan operasi apapun, tidak, saya sembuh.
Jadi marilah kita kalau percaya dengan Tuhan, apa saja Tuhan pasti ya dan amin. Tuhan pasti berikan. Tetapi kita harus setia, kita harus taat, jangan kita setengah-setengah. Karena saya sudah alami, susah senang saya sudah alami. Tapi puji Tuhan, karena anak-anak saya semua sudah menikah dan juga anak mantu, ada yang bekerja, ada yang juga usaha. Puji syukur, bukan kekurangan tapi cukup. Tuhan berkati saya, beri kemuliaan Tuhan. Inilah kesaksian saya. Mari kita datang kepada Tuhan, jangan bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Tuhan tidak tuli dan Tuhan tidak buta. Tuhan melihat, dengan tangan Tuhan panjang menolong kita semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekali lagi kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kesaksian yang disampaikan oleh Ibu pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita mau menyempatkan diri juga untuk memberikan persembahan Natal. Dan ini akan dipakai untuk keperluan-keperluan dana acara-acara Natal yang akan diadakan pada tanggal 10 Desember nanti. Kita percaya Tuhan tolong dan Tuhan memberkati setiap anak-anaknya. Kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur Tuhan. Tuhan berikan kami Tuhan kesempatan untuk memberikan Tuhan apa yang dapat kami berikan untuk pekerjaan Tuhan dalam acara persiapan acara Natal di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang memberikan kemampuan hikmat kepada setiap panitia dan juga kepada kami semua dengan sukacita damai sejahtera Tuhan menyambut acara-acara Natal yang ada di hadapan kami. Kami memberikan Tuhan persembahan, Kau kuduskan, sucikan Tuhan dengan kerelaan hati, dengan penuh sukacita kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan bersama, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur. Kekuatan di hidupku, amin. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya,
Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh berada di tempat yang terbaik, yaitu di rumah-Mu. Terima kasih untuk pujian yang menyatakan bahwa firman-Mu tidak pernah berubah, karena Engkau Tuhan yang selalu mengedapi setiap firman-firman-Mu. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, jika sebentar kami juga akan sharing sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi mulut dan bibir hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya. Biarlah melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini, isi hati-Mu disampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Hamba berdoa kiranya urapan Roh Kudus turun atas hamba dan juga kepada setiap jemaat yang datang. Kiranya Engkau memberkati pikiran mereka, telinga mereka, hati mereka, agar setiap firman yang jatuh boleh jatuh di tanah yang subur. Dan setiap hal-hal yang akan mengganggu Tuhan konsentrasi kami dalam mendengar firman-Mu. Karena iblis tidak suka kami bertumbuh, iblis tidak suka kami dikuatkan. Karena itu kami tolak dalam nama Yesus. Ini waktu-Mu Tuhan, biarlah Engkau beracara dari awal pertengahan sampai akhir. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Selamat pagi semuanya, shalom. Shalom. Terima kasih Ibu untuk kesaksiannya yang menopang sharing firman yang akan saya bawakan hari ini. Tadi malam sebenarnya sekitar jam 11-12 malam saya sedang mempersiapkan, enggak selesai, itu stuck. Kemudian suami saya sudah tidur. Tapi dia dengar saya kok masih ketik-ketik komputer, bilang ngapain, udah jam segini belum tidur. Saya bilang gini, saya mau ganti temanya deh, kok kayaknya saya stuck gitu loh, gak bisa meneruskan. Dia bilang jangan, apa yang udah kamu selesaikan, terus setengah jalan gitu selesaikan saja katanya. Kalau kamu buat yang baru bisa-bisa gak tidur, besok pagi baru selesai katanya, udah jam 12 malam. Saya bilang oke, tapi saya berdoa Roh Kudus tolong, karena setiap saya mau membawa sharing firman Tuhan, saya selalu bilang saya itu nggak sempurna. Kadang-kadang ketika menyiapkan sesuatu kok kayaknya ada yang kurang gitu. Tetapi ketika berdoa, Roh Kudus itu yang menerangi, memberikan hikmat. Roh Kudus itu yang menyempurnakan, karena Dia Roh yang kudus, Roh yang sempurna. Karena itu kita setiap daripada kita harus bergantung kepada Dia. Ya, kalau kita ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita pasti bisa melewati segala apa yang menjadi kekhawatiran kita. Terima kasih juga untuk Bu Sus yang udah lama sekali ini jemaat yang dari awal globally ada di tempat ini. Tapi karena pindah ke rumah tempat yang jauh, hari ini dia hadir di tempat ini. Selamat datang Bu. Oke. Hari ini saya membawakan sharing firman, Tuhan membuka pintu bagi jemaatnya. Tadi waktu mendengar pujian saya melihat, oh Tuhan mengetuk pintu ya, berarti bukan Tuhan yang membuka pintu ya. Kalau Tuhan mengetuk pintu artinya Tuhan mengetuk pintu hati kita, kitalah yang harus membuka. Kitalah yang ambil decision kita mau buka atau kita nggak mau buka, betul ya. Tapi pagi ini kita mau berbicara tentang Tuhan yang membuka pintu bagi jemaatnya. Kita mau belajar bersama-sama ya. Saya nggak sempurna tapi saya percaya setiap firman yang jatuh Tuhan yang akan menyempurnakannya, Tuhan yang akan menjelaskannya lebih jelas kepada setiap daripada kita. Amin ya. Hidup ini kan adalah perjalanan, betul ya. Ada masa yang kita lewati, ada masa sukacita, ada muka duka cita, ada waktu masa tertawa, masa menangis ya. Ada juga pasti di antara kita ada masa di mana kita harus menunggu pintu dibuka. Seperti Ibu tadi bersaksi, Tuhan aku mau rumah dong, Tuhan aku mau mobil dong gitu ya. Itu adalah harapan dan Tuhan buka tepat pada waktunya, bukan waktu kita ya, pada waktu Tuhan ya. Kita tidak bisa menghitung sisa waktu kita. Kita bisa menghitung sisa uang kita, betul nggak? Ada uang kita bisa hitung sisanya. Tapi kita tidak bisa menghitung sisa waktu hidup kita. Ya, juga kita tidak tahu kapan Tuhan akan buka pintu bagi kita. Itu bukan decision kita, tetapi decision daripada Tuhan. Kalau Tuhan berkata, aku buka pintu untukmu, itu terbuka dan tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya.
Amin ya. Tapi kalau yang seperti di depan ini, kita yang ambil keputusan. Mau gak kita buka pintu hati kita untuk Tuhan? Tapi kalau Tuhan yang buka pintunya bagi kita, itu adalah keputusan dari Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa, cepet dong Tuhan, cepet dong, aku udah gak sabar. Gak bisa, tepat pada waktunya. Amin. Apa sih pintu-pintu yang belum terbuka saat ini ya? Ada pintu harapan mungkin ya saat ini yang belum terbuka. Mungkin ada orang-orang yang berkata, aku ingin mendapatkan jodoh Tuhan. Kok Tuhan belum memberikan jodoh kepadaku? Harapan mendapat jodoh. Ada juga yang berkata, Tuhan aku mau keturunan. Kapan Tuhan berikan kepadaku? Itu adalah harapan. Harapan yang kita harap, yang kita percaya Tuhan bisa berikan kepada kita ya. Kita juga bisa berkata, Tuhan aku kok dari dulu sampai sekarang bertahun-tahun cuman kos terus-terusan. Aku mau dong memiliki rumah sendiri seperti ibu ini yang berdoa. Dan Tuhan jawab tepat pada waktunya ya. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa. Dia bukan Tuhan yang terbatas. Apapun yang kita minta jika dia berkenan pasti kita bisa mendapatkannya. Amin. Kemudian ada pintu kesempatan juga yang masih tertutup. Ada orang-orang yang belum bekerja dan berkata, Tuhan aku ingin bekerja, bukalah pintu pekerjaan bagiku. Orang yang usaha mungkin yang tutup, hari-hari ini banyak usaha yang tutup ya. Mungkin mereka berdoa, Tuhan aku ingin usaha yang baru karena aku harus menghidupi keluargaku. Tapi pintu kesempatan itu belum terbuka. Ya, jadi ada juga orang yang berkata pintu pemulihan. Pemulihan dari apa? Sakit penyakit. Tapi lebih sering yang kita alami pemulihan hubungan. Betul ya? Hubungan antara suami istri, hubungan antara mertua dan menantu, hubungan antara orang tua dan anak. Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang kesakitan, akar kepahitan karena disakiti oleh orang-orang terdekat. Coba deh dibayangkan, apakah sering kejadian akar kepahitan itu terjadi apa? Kita disakiti oleh orang-orang terdekat kita, betul ya? Dan itu sukar sekali bagi kita sebenarnya untuk mengampuni. Tapi Tuhan bilang apa? Ampunilah dan lepaskanlah pengampunan dan lupakanlah. Ya, jadi kita mau belajar hari ini. Kenapa kita belum dijawab Tuhan? Terus siapa aja yang bisa dibukakan pintu bagi Tuhan? Ya. Dan banyak lagi pintu-pintu yang masih tertutup. Saya tidak tahu apa kerinduan Bapak Ibu, saya tidak tahu apa mimpi-mimpi Bapak Ibu. Kalau belum dijawab Tuhan artinya pintu masih tertutup. Tapi percaya Tuhan pasti buka pada waktunya. Dasar firman Tuhan adalah di Wahyu 3 ayat 8. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi firman ini ditujukan kepada jemaat Philadelphia pada waktu melalui Yohanes, pada waktu dia ada di Pulau Patmos ya. Jemaat Philadelphia ini adalah satu dari 7 jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Kita belajar dari jemaat di Philadelphia itu ya. Dikatakan di sini bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Itu bukan berarti maksudnya rohanimu itu rendah. Tidak. Tetapi jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang kecil. Jemaatnya enggak banyak. Jadi dikatakan kekuatanmu tidak seberapa. Tidak punya pengaruh yang besar. Mungkin juga finansial gereja mereka kecil. Posisi mereka di masyarakat juga mungkin minim. Mereka mungkin gak bisa mempengaruhi masyarakat di sekitarnya ya. Namun kita lihat Tuhan memuji jemaat ini. Karena apa? Karena di dalam keterbatasan mereka, mereka kecil, kemudian mereka tidak punya kekuatan, mereka mungkin finansialnya tidak banyak, belum lagi maksudnya ada masalah internal dan eksternal, tetapi mereka tetap setia melayani Tuhan.
mereka tetap berdoa dan mereka tetap percaya bahwa Tuhanlah yang patut dipuji, Tuhanlah yang patut dimuliakan. Karena itu Yesus berkata, jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa. Dan Yesus berkata apa? Dan Yesus berkata, aku akan membuka pintu bagimu yang tidak bisa ditutup oleh seorang pun. Jadi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kekecilan mereka, di tengah-tengah mereka mungkin juga diinjak orang yang lain, mereka tetap semangat melayani Tuhan. Dan mereka tidak meninggalkan imannya, tetapi tetap percaya kepada Yesus sampai pada akhirnya. Amin ya. Membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Hari ini kita belajar pintu apa yang tertutup untuk kita. Siapa yang Tuhan ingin bukakan pintunya. Supaya kita sungguh diberkati ya. Saya ingin benar-benar ini diberkati. Tuhan memberkati jemaat di tempat ini. Dalam setiap pergumulan pasti ada yang Tuhan berikan bagi kita, betul ya. Tuhan menolong, tapi juga bukan Tuhan menolong. Tuhan juga membuka pintu. Menolong dan membuka pintu adalah dua hal yang sama tetapi fokusnya berbeda. Kalau menolong artinya Tuhan memberikan kekuatan pada waktu kita ada di dalam masalah. Jadi misalnya ketika kita sedang masalah finansial, Tuhan menopang kita, menolong kita sehingga kita masih bisa hidup, masih cukup untuk makan, masih cukup untuk tempat tinggal dan sebagainya ya. Dasar firman-Nya ada di Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi Tuhan itu enggak perlu meragukan lagi. Dia sanggup menolong setiap masalah yang kita alami. Amin. Ya, jadi fokusnya yaitu memberikan kekuatan, hikmat, ketenangan dan solusi. Misalnya dalam keadaan sakit, ya ibu ini berkata, Tuhan tolong, saya sakit, pendarahan, Tuhan tolong. Tuhan sakit, bahuku, aku harus masak, mengurus anak, Tuhan tolong ya. Jadi Tuhan melakukannya pada saat kita mengalami masalah. Pada saat kita putus asa juga Tuhan memberikan kekuatan. Ketika kita sesak, letih, lesu, Tuhan bilang apa? Datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi ketika Tuhan membuka pintu itu satu fokus yang berbeda. Tuhan itu memberi kesempatan, Tuhan itu membuka harapan baru, masa depan yang baru. Tuhan aku ingin punya rumah, itu kan keinginan kita mendapatkan rumah. Tuhan aku ingin punya mobil, itu kan keinginan kita. Tuhan aku mau dapat jodoh, itu kan keinginan kita. Tuhan aku mau punya anak, itu keinginan kita. Dan Tuhan sanggup loh tolong kita, asal kita mau tetap setia kepada Dia ya. Kedua-duanya menolong dan membuka pintu adalah karya Tuhan. Di satu sisi Dia menolong, tapi kadang pula Dia membawa kita ke tahap yang baru, yaitu kesempatan-kesempatan baru di dalam kehidupan kita. Tadi kan kita katakan bahwa jemaat Philadelphia itu adalah jemaat yang Tuhan bilang, aku tahu pekerjaanmu, maksudnya ya dia kecil, dia gak begitu berdampak kepada sekelilingnya, tapi Tuhan tahu dia tetap setia ya. Sama seperti kita, Tuhan mengetahui sepenuhnya hidup kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Tuhan tahu loh Bapak Ibu. Mungkin orang lain tidak tahu, mungkin suami kita sendiri, istri kita sendiri enggak tahu. Tapi Tuhan tahu, jadi itu hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Ya, pelayanan kita, kesetiaan kita, kerinduan kita untuk bertemu dengan Dia, Tuhan yang tahu. Tapi luar biasa, sebagaimana Dia tahu apa yang kita kerjakan, Dia pun tahu secara detail apa yang kita butuhkan. Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Satu persatu dari kita, Tuhan tahu secara pribadi ya. Pasti ketika kita mencari Tuhan, Dia akan membukakan kesempatan itu ya. Dia akan bukakan pintu itu bagi kita. Nah pertanyaannya sekarang,
kepada siapa Tuhan membuka pintu. Ya, tadi kan dikatakan yaitu kepada mereka yang setia kepada Tuhan. Kita baca firman-Nya bersama-sama ya, 3, 2, 1. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi kesetiaan itu sangat-sangat penting, Bapak Ibu. Kasih dan setia jangan sampai meninggalkan kita. Kalungkanlah itu pada lehermu, artinya dekat dengan kita gitu. Kita pandang setiap hari ya. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau juga akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi pertama, kepada siapa Tuhan mau membukakan pintunya? Kepada mereka yang setia kepada Tuhan. Kita lihat diri kita lah, di dalam masyarakat, mungkin kita hanya masyarakat biasa ya. Bukan konglomerat yang punya kuasa untuk melakukan ini dan itu. Kita masyarakat biasa. Mungkin kita tidak banyak punya pengaruh di lingkungan kita. Keuangan kita juga biasa-biasa aja. Tapi kita pasti tidak kekurangan. Karena Allah kita yang besar adalah Allah yang mencukupkan ya. Tapi kita mungkin tidak terlalu bagaimana gitu ya. Tapi tetap di dalam keterbatasan kita mau melayani Tuhan. Kita tetap datang kepada Dia. Kita tidak meninggalkan Dia. Kita percaya karena kita percaya Dia adalah Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia, kita pun harus menjadi anak-anaknya yang setia kepada Dia. Amin. Di dalam gereja pun ya, pelayanan sekecil apapun tuh berharga di mata Tuhan. Jadi jangan, aku kan pelayananku hanya di bawah mimbar, bukan di atas mimbar. Pelayananku kan hanya terima asyir, ngatur sound system, multimedia. Tidak, Tuhan katakan apa? Itu yang pandangan manusia, tapi Tuhan berkata apa? Dalam pandanganku engkau sangat berharga di mataku. Sekecil apapun pelayanan itu sangat berharga di mata Tuhan ya. Jadi ya itu kekuatan kita mungkin enggak seberapa, tapi Tuhan lihat hati kita yang mau melayani. Lihat kita mau meluangkan waktu melayani Tuhan. Lihat kita mau menolong orang-orang di sekeliling kita. Melihat orang-orang yang berdoa. Itu Tuhan perhitungkan Bapak Ibu. Ya, walaupun tidak dilihat orang, Tuhan perhitungkan. Ingat ya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memastikan setiap kebutuhan domba-dombanya terpenuhi. Saya bicara tentang gereja yang kecil teringat beberapa waktu yang lalu ya. Waktu itu kita mau adakan KKR, Pak Gilbert yang akan bicara. Kemudian Pak Gilbert bilang, Bu tolong ya di-sharing kemana-mana. Jadi kita minta nih jemaat ayo sharing. Dan jemaat ke temennya sharing. Tapi ada satu gereja besar yang pendetanya bilang gini, gak usah lah di-sharing. Palingan itu gereja kecil yang mau nyuri-nyuri jemaat, gak usah di-sharing. Saya cuman tertawa, saya pikir kasihan sekali ya pendeta ini ya. Dia gak tahu ya kalau jemaat itu milik Tuhan. Itu milik Tuhan, bukan milik dia, bukan ini jemaatku nih. 500 orang aku mau peluk, gak boleh ada yang keluar. Itu enak aja gereja kecil mau curi jemaatku. Jemaat itu milik Tuhan. Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh kita menjudge gereja lain. Oh gereja kecil, oh gereja ini enggak gini, enggak. Kita fokus aja kepada gereja kita ya. Ada saya pernah baca di dalam buku ya seorang pendeta yang besar di Amerika ya. Dia tuh selalu diundang untuk berkhotbah di gereja-gereja yang besar. Satu kali dia diundang ke gereja yang kecil, di desa yang kecil. Nah kemudian dia bertanya pada Tuhan, Tuhan, kok aku diundang ke gereja kecil sih? Kan biasanya aku tuh khotbah di atas ratusan orang, ribuan orang. Kenapa kok engkau izinkan aku berkhotbah di gereja yang kecil ini? Tuhan gak menjawab, Tuhan hanya memperlihatkan kepada dia. Ini yang aku lihat dari atas. Maksudnya gini, Tuhan membuat dia melihat apa yang terjadi.
Dia melihat gereja kecil, banyak sekali sinar-sinarnya. Banyak sekali sinar-sinarnya. Lihat di gereja yang besar, sinarnya hanya 1-2. Jadi jangan fokus kepada jumlah jemaat, tetapi kepada kualitas jemaat yang ada di dalam gereja kita. Ya, saya bukan menghakimi, saya bukan menjudge bahwa itu salah atau benar. Tapi marilah gereja-gereja fokus membawa jemaatmu makin hari, makin kenal Tuhan, makin sayang Tuhan. Bukan menghitung jumlah jemaat. Jemaat milik Tuhan. Kalau Tuhan mau kirim besok penuh tempat ini. Tapi kalau Tuhan bilang cukup segini, engkau harus membimbing, mendidik anak-anakmu yang ada di tempat ini menjadi jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan. Rohani mereka bertumbuh bukan kualitas, bukan kuantitas, tetapi kualitas yang diutamakan oleh Tuhan. Amin. Jadi yang kedua, yang pertama tadi adalah kita dibukakan pintu kepada mereka yang setia kepada Tuhan ya. Yang kedua adalah kepada mereka yang menuruti firman-Nya. Yang menuruti firman-Nya artinya melakukan firman Tuhan. Artinya apa? Taat kepada firman-Nya, melakukan firman-Nya. Jangan hanya mendengar. Kalau mendengar itu kita dari sini keluar. Ya bagus kalau nyantol di sini. Kadang-kadang kan masuk terus keluar. Kadang-kadang kalau to be honest kalau pulang dari gereja suka ditanyakan, tadi gerejanya khotbahnya apa? Lupa. Gak ingat, firman Tuhan pun gak ingat gitu ya. Jadi jangan pernah melupakan firman Tuhan. Amin ya. Apa arti menuruti firman Tuhan? Menuruti firman Tuhan artinya melakukan semua yang diperintahkan Tuhan, yaitu ketaatan. Kenapa Tuhan ingin ketaatan? Ada firman-Nya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Tuhan ingin tahu apakah kita mengasihi Dia? Bohong besar kalau kita bilang gini, Tuhan aku mengasihi Engkau. Kita menangis berdoa sampai aku mengasihi Engkau Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menyuruh engkau melakukan sesuatu, engkau berkata apa? Aduh Tuhan berat, gak bisa ada Tuhan ya, nanti aja ya Tuhan, gak bisa. Itu bukan bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti melakukan firman-Nya. Seberat apapun, sebenarnya gak ada yang berat karena tidak ada yang berat. Berat karena kita berat hati untuk melakukannya. Ya, jadi kalau kita mau melakukannya, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Jadi hanya orang yang taat kepada perintah Tuhan yang berhak menyebut dirinya benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita belum taat pada perintah Tuhan, pertanyakan apakah kita ini benar-benar mengasihi Tuhan atau enggak. Jadi Tuhan mau membuka pintu bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yang taat pada perintahnya. Amin ya. Dan juga perhatikan, ketaatan itu membawa berkat Bapak Ibu. Ya, bersungut-sungut membawa apa? Menutup pintu berkat. Ayat 1 Yohanes, ada ayatnya enggak ya? 1 Yohanes 3 ayat 22. Ini kalau kita menuruti firman-Nya ya. Dan apa saja yang kita minta, apa saja loh yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yang untung siapa ya? Tuhan apa kita? Kita loh. Kalau kita menuruti perintahnya, kita yang diuntungkan, bukan Tuhan. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, Tuhan gak dirugikan loh. Ya, tapi kita yang diuntungkan jika kita melakukan firman Tuhan. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Ini janji firman Tuhan, bukan janji saya. Saya ini siapa, berjanji apa ya? Manusia itu kan kalau berjanji terus besoknya lupa ya. Kalau Tuhan tidak pernah lupa selama-lamanya. Ya dan amin. Amin. Kemudian di 1 Samuel 15 ayat 22, ini dalam bahasa sehari-hari ya. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau kurban persembahan? Dikatakan lagi, taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban.
patuh lebih baik daripada lemak domba. Banyak ya orang-orang kaya tuh, jadi bilang gini, saya kirim ya itu transfer uang ke gereja, katanya. Tapi saya nggak bisa hadir. I'm sorry, saya nggak bisa hadir. Uang saya saja yang hadir. Itu berkenan nggak di hadapan Tuhan? Lebih berkenan apa? Berkenan kita taat daripada persembahan kita. Amin ya. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk datang di dalam gereja dan bertemu dengan Tuhan. Itu adalah satu perintah Tuhan ya. Engkau harus bersekutu bersama orang-orang seiman. Amin. Ketika pintu terbuka, kan kalau kita tertutup itu kan berarti kita ada di dalam satu ruangan dan kita tidak bisa melakukan apa-apa, betul ya. Dan ketika Tuhan membukakan pintu berarti ada jalan di depan sana, betul ya. Jalan menuju tujuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu ibarat seperti mungkin saya sering ke Bedugul ya, dan dalam perjalanan itu sering sekali ada kabut ya. Kalau kabut itu sampai menutupi itu sampai kita nggak bisa lihat jalanan. Kita jalan pelan sekali dan kita lihat bebatuan di kiri jalan. Karena marka-marka jalan juga udah tertutup ya. Kalau kita tidak melihat tanda-tanda di pinggir jalan kita bisa terpleset, bisa masuk ke dalam jurang. Itu juga seperti firman yang menuntun kita sehingga kita tidak salah jalan. Amin ya. Atau seperti pohon yang berakar. Itu kalau dicabut akarnya dia akan mati. Karena apa? Akarnya itu berhubungan dengan air di bawah tanah yang menghidupkan dia. Amin ya. Sama seperti itu juga firman Tuhan itu yang menghidupkan kita. Jadi kalau kita berjalan biarlah Tuhan yang memimpin dan biarlah kita tetap connect kepada yang memimpin kita. Setiap kali tutup doa kan juga Pak Gembala selalu bilang jangan melenceng ke kiri ataupun ke kanan. Supaya engkau beruntung, supaya kita nggak terpleset, supaya kita nggak jatuh ke dalam godaan-godaan. Di dunia ini godaan-godaan banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali. Apalagi bapak-bapak yang ganteng-ganteng nih ya, banyak godaan di luar sana. Kalau enggak berjalan lurus bisa terpleset. Ya ibu-ibu kan hanya bisa berdoa, ya kan, nggak kelihatan, tapi Tuhan melihat loh. Mata Tuhan melihat setiap bapak-bapak ada yang di tempat ini. Juga untuk ibu-ibu, mata Tuhan juga melihat ibu-ibu yang berada di tempat ini. Jadi kita nggak bisa membohongin suami istri kita. Karena itu kita bersyukur kalau kita punya suami atau istri yang takut akan Tuhan. Bukan takut istri. Amin ya. Takut akan Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan itulah yang menjadi pimpinan kita, tuntunan kita supaya kita bisa tiba di tujuan yang Tuhan siapkan. Yang ketiga, kepada siapa Tuhan bukakan pintu? Kepada orang yang sabar. Tolong firmannya. Amsal 16 ayat 32 dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang yang sabar itu adalah sebenarnya orang yang kuat melebihi pahlawan. Coba bayangkan, kita ambil beberapa contoh ya di dalam Alkitab ya. Mazmur 37 ayat 7b, ada lagi? Oke, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jadi kita harus menjadi orang yang sabar. Contohnya Abraham, berapa tahun dia menunggu sampai dia menerima janji Tuhan? 25 tahun. Ada yang di sini menunggu Tuhan memberikan anak berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun. Abraham sabar menunggu sampai 25 tahun. Sarah enggak sabar. Dia bilang kita udah tua nih mana bisa melahirkan lagi, enggak sabar. Akhirnya dia mengambil keputusan yang salah. Ya, hambanya itu diberikan kepada Abraham dan apa yang kita dapatkan kita tuh sampai hari ini loh kita berkelahi terus dengan saudara tiri kita. Ya, akibat apa? Sarah enggak sabar. Jadi Bapak Ibu harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Daud menunggu berapa lama sebelum dia diangkat menjadi raja? 15 tahun.
Ketika dia diurapi, dia nggak tiba-tiba jadi raja. 15 tahun dia menunggu sampai Tuhan mengangkatnya. Banyak kesempatan di mana dia bisa membunuh Saul loh. Banyak kesempatan, tapi dia tidak mau menggunakannya. Dia mau Tuhanlah yang menempatkan dia dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. 15 tahun. Yusuf berapa lama menunggu sebelum akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri? 13 tahun. Jadi lama nih hamba-hamba Tuhan menunggu. Ada yang 25 tahun, 15 tahun, 13 tahun ya. Menunggu 13 tahun dia dimasukkan sumur, dijual, jadi budak, masuk penjara. Tapi waktunya Tuhan dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Itu adalah tangan kanan ya. Orang nomor 2 di Mesir. Dari budak menjadi orang nomor 2 di Mesir. Karena dia sabar menunggu. Oke, yang keempat. Kepada siapa Tuhan bukakan pintu? Kepada mereka yang tidak menyangkal nama Tuhan. Artinya yang setia, yang tidak meninggalkan Tuhan. Walaupun beban apapun, masalah apapun yang engkau alami, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Firman Tuhannya, Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati. Bukan sampai tahun depan, bukan sampai 2 tahun lagi, sampai mati. Tuhan katakan kita harus setia. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bukan saja kita beruntung di bumi ini, tapi kita juga mendapatkan mahkota kehidupan kelak ketika kita tiba di atas sana. Yang selanjutnya, Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Luar biasa, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang memiliki segalanya adalah Allah yang setia. Kemudian yang terakhir di 1 Petrus ayat 1 ayat 7 dikatakan, sudah ya, saya bacakan aja ya. 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi orang yang setia itu dikenan Tuhan dan pada akhirnya kita akan memperoleh mahkota kehidupan ya. Jadi jadilah orang yang bertahan dalam iman walaupun dalam tekanan. Jangan menjual Tuhan. Jangan kompromi dengan apapun juga. Oh, saya dapat cewek cantik nih. Aduh, tapi dia beda ya agama. Gak apa-apa dah. Udah dah kita kompromi aja. Gak apa-apa, Tuhan ngerti kok. Ini kan jodoh yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan seperti itu ya. Oh, ini pekerjaan. Aduh, luar biasa nih aku bisa menduduki kursi kedudukan yang tinggi. Tapi kok harus yang beragama lain? Engkau menjual Tuhanmu, engkau meninggalkan Tuhanmu hanya untuk kursi yang sementara aja. Kursi yang fana. Amin ya. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita kan banyak impian-impian kita nih ya. Ada orang yang oke, Tuhan aku rindu memiliki jodoh, Tuhan aku rindu memiliki anak, Tuhan aku rindu memiliki rumah, aku mau kendaraan Tuhan supaya aku gak kehujanan ya. Tetapi kenapa? Kok masih belum? Pintu ini belum terbuka? Yang pertama saya belajar bahwa sebenarnya Tuhan sedang membina ketekunan kita. Yang pertama, Tuhan sedang membina ketekunan kita. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi Tuhan ingin kita menjadi orang yang tekun. Tekun mencari Dia, tekun memuliakan Dia, tekun beribadah. Apa maksudnya? Supaya karakter kita dibina oleh Tuhan. Iman dan kedewasaan kita juga siap menerima apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Karena banyak orang yang tidak siap ya mendapat berkat ya. Kemudian yang kedua, Tuhan bekerja sesuai waktunya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan,
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan Bapak Ibu ya. Tuhan bekerja dengan kairos, waktu ilahi yang tidak mungkin sesuai dengan waktu kita. Dan dia tahu waktu yang terbaik untuk kita ya. Jadi jangan kita memaksa Tuhan. Seringkali kita berdoa, Tuhan aku udah berdoa ini kok Tuhan gak jawab-jawab sih. Tuhan ada gak sih? Tuhan gue gak jawab-jawab nih doa kayak. Tuhan jawab, tapi pada waktunya Tuhan. Setelah kita siap dibentuk oleh Tuhan, maka itu kita jangan keraskan hati kita, biar kita dibantu oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Yang ketiga yaitu karena kita belum siap atau mengeraskan hati. Di dalam Ibrani 3 ayat 15, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Banyak sekali orang yang mengeraskan hatinya. Dengan alasan apa? Aku gak mampu Tuhan, terlalu berat apa yang kau suruhkan kepadaku. Aku gak mau Tuhan suruh minta maaf. Enak aja aku suruh minta maaf pada istriku. Enggak ya Tuhan, enak aja aku suruh minta maaf pada mertuaku. Yang mertua bilang enak aja aku harus minta maaf pada menantuku. Siapa dia gitu, ya kan? Kita mengeraskan hati kita. Kita lebih memilih ego kita, padahal kita salah loh. Tapi semua orang, percaya deh, semua orang berkata bukan aku yang salah, dia yang salah. Nah yang di sisi pihak sana berkata bukan aku, dia yang salah. Jadi masing-masing menilai dengan pikirannya sendiri. Ya, kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapa yang salah? Kalau aku yang salah, aku mau deh datang dan minta maaf. Jangan, enggak aku enggak salah. Dia yang salah, mertuaku itu loh yang salah, cerewet, jahatnya minta ampun lagi. Aduh apa yang aku lakukan di rumah salah terus, masak salah, nyuci salah, semua salah. Aduh kalau bisa aku keluar dari rumah ini. Tapi bukan kasus seperti ibu ya, ibu keluar karena memang ingin memiliki rumah ya. Jadi mertua dan mantu seperti anjing dan kucing ya, berantem terus ya. Tapi puji Tuhan gak ada di sini semuanya rukun-rukun, amin, amin ya. Kalau kita nggak mampu, Tuhan yang akan memampukan kita. Kayak seperti tukang jahit, bisakah dia menghasilkan jahitan yang baik? Kalau nggak ada mesin jahitnya, mau jahit pakai apa? Tukang bangunan walaupun dia terampil, tapi kalau dia tidak ada alat-alatnya, dia juga tidak bisa membangun sesuatu, bukan ya? Jadi kalau engkau bermasalah dengan suamimu, dengan orang tuamu, dengan iparmu, minta Tuhan lengkapi aku. Supaya aku bisa melepaskan pengampunan kepada mereka. Yang paling sering menyakiti kita kan orang-orang terdekat ya. Orang-orang terdekat, kalau orang jauh mah biarin dia nyakitin kita nggak peduli. Tapi kalau orang yang terdekat menyakiti kita itu aduh hatiku ya kan. Ya, aduh suamiku menyakitiku, aduh istriku menyakitiku. Berat rasanya ya. Saya akan mengakhiri dengan kesaksian sedikit ya tentang orang yang mengeraskan hatinya. Beberapa waktu yang lalu ada 2 orang ibu datang ke gereja kita dan kemudian dia counseling lah ya. Ibu yang satu ini singkat cerita dia kesal banget, bahkan dia benci sekali kepada suami dan mertuanya, tuh kan mantu dan mertua ya. Kesel, marah. Dalam pembicaraan selanjutnya kita mengambil kesimpulan, oh ibu ini punya akar kepahitan. Terus kita sebagai hamba Tuhan dan kita bilang, Bu akar kepahitan itu kayak sampah di hati ibu. Buang Bu, buang gak ada gunanya. Itu bau Bu di hati ibu, buang. Jadi setelah ngomong panjang lebar dia cuma tersenyum loh ibu itu. Dan dia bilang gini, dia tersenyum. Iya Bu, udah banyak hamba Tuhan bicaranya sama loh kayak ibu. Kenapa ibu tidak lakukan? Belum bisa. Bukan Tuhan yang tidak buka pintu. Tuhan udah siapkan pintu yang terbuka. Tetapi dia yang memilih untuk tidak melakukannya. Gak bisa Bu, gak bisa Bu. Terlalu sakit saya, tidak bisa Bu. Ibu yang satu lagi ada bersama-sama. Dia menceritakan kesaksiannya. Dia dikhianati oleh suaminya dengan 4 anak. Ditinggal tidak dinafkahi. Pertama-tama ya dia benar-benar stres, depresi sampai mendapat penyakit yang macam-macam lah. Dia sebutkan sampai saya nggak tahu penyakit apa itu ya. Ada autoimun, ada macam-macam dah. Dia sampai
di satu sisi dia membawahi begitu banyak bawahan. Dia di posisi tertinggi di salah satu bank. Dia harus tampil sempurna bukan? Dia nggak boleh kelihatan lemah, tapi dia tiba-tiba bisa jatuh. Jatuh karena depresi. Akhirnya dia mau ngambil keputusan, aku mau berbicara kepada hamba Tuhan, dan dia berbicara, dan pada akhirnya singkat cerita dia dipulihkan. Dia bisa mengampuni suaminya, dia bisa membuang semua akar kepahitan yang ada di hati, dan dia move on dengan keluarganya. 4 anaknya semuanya diberkati Tuhan menjadi anak-anak yang berhasil. Dia single mother. Betapa enggak sakit hatinya coba. Suaminya itu menaruh di Facebooknya, Instagramnya, bagaimana dia dengan foto dengan dengan pacar-pacarnya itu loh. Tapi itu udah berlalu. Ibu yang kedua ini berbicara kepada ibu, Bu ini loh cerita saya, ibu belum apa-apa. Oh iya, ibu yang ini bilang gini, berat sekali ya kamu ya, duh jahat sekali ya suamimu, kok kamu bisa ngampuni? Udah saya ampuni. Mau ngapain saya nggak ngampuni dia? Saya udah buang semua akar kepahitan. Waktu saya simpan akar kepahitan itu saya sakit. Sampai pergi ke Singapura, dokter bilang apa? Kamu nggak sakit, buang itu semua obat-obatmu. Kamu nggak sakit. Jadi dokter tahu itu karena depresi yang terlalu berat. Sekarang dia hidup bahagia bersama 4 anaknya. Dia nggak mikirin lah suaminya, puji Tuhan. Saya undang pemain musik untuk naik ke depan dia. Jadi kepahitan itu menutup pintu berkat. Tuhan sudah buka pintu untuk kita. Tetapi kita yang tidak mau masuk, kita tidak mau keluar, kita tidak mau menghampiri pintu yang terbuka oleh Tuhan. Ya, dikatakan di 1 Petrus ayat 3, Petrus 3 ayat 9, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naikkan satu pujian dulu ya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun
antara kita yang masih menunggu kapan Tuhan membuka pintunya bagi kita. Kita berharap mendapat jodoh, mendapat anak, harapan-harapan untuk memiliki rumah sendiri, kesempatan untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk perubahan hidup. Atau kita menunggu pintu pemulihan kok yang gak kunjung datang Tuhan. Saya merindukan pemulihan kesehatan, pemulihan hubungan suami istri, mantu dan mertua, anak-anak dan orang tua. Tuhan berfirman hari ini dan Dia berjanji Ia mau membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun, bahkan oleh keadaan apapun, bahkan oleh masa lalu kita. Pintu yang sudah dibuka Tuhan akan tetap terbuka. Tapi ada syarat yang Tuhan minta. Tuhan ingin engkau tetap setia. Walaupun dalam situasi yang sulit, setialah kepada Dia. Tuhan ingin engkau menuruti firman Tuhan. Tuhan ingin engkau menjadi anak yang taat, yang menunjukkan bahwa engkau mengasihi Dia. Sabar menunggu anakku, kata Tuhan, karena waktuku bukanlah waktumu. Sabar, waktuku adalah waktu yang terbaik. Jangan pernah menyangkal Tuhan seberat apapun masalahmu. Jangan pernah menyangkal Tuhan, kau akan menyesal selama-lamanya. Yang terakhir, jangan keraskan hatimu ketika Tuhan memintamu untuk melakukan sesuatu. Tuhan memintamu untuk mengampuni, untuk melepaskan, membuang segala akar kepahitanmu. Jangan engkau katakan tidak bisa Tuhan, engkau bisa. Karena Tuhan yang akan memampukan engkau. Dan lihatlah ketika engkau melakukan apa yang Tuhan inginkan, pintu Tuhan pasti terbuka untukmu. Amin. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, hanya kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Saya mau dengar lebih keras. Haleluya, haleluya, ku bersorak, kami bersorak. Mari semuanya bagi Dia. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku layakan kasih-Mu. Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena ibadah hari ini telah berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Kami bersyukur untuk firman yang telah ditaburkan dan kami percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan memeteraikan firman itu di hati kami masing-masing dan bisa kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, karena Engkau senantiasa membukakan pintu. Tetapi bukan Engkau yang bermasalah Tuhan, tapi kitalah, manusialah yang seringkali menutup pintu. Manusia seringkali tidak mentaati Tuhan, manusia seringkali tidak setia, dan kita juga belum siap untuk menerima apa yang Tuhan telah berikan. Tetapi Tuhan senantiasa selalu mengulurkan tangannya untuk memberikan berkat dan membukakan pintu bagi setiap orang yang setia
pada hidup, pada dirinya. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk hambanya Ibu Yanti yang telah menyampaikan, kami percaya Tuhan akan pakai lebih lagi. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, berkat Tuhan turun atas hidup mereka, 1 minggu ke depan mereka dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna, dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit dan niat-niat orang jahat dijauhkan daripada mereka, sehingga kami semua boleh berkumpul kembali minggu depan di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin, maka ini terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah begitu baik, Dia selalu setiap saat membukakan pintu bagi saudara dan saya. Marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membelamu, Tuhan yang akan menolongmu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, dan damai sejahtera Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.